Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali di channel saya Bintom Jewelry. Jadi pada video kali ini bukan ya tentang review-review, bukan hanya seperti itu ya, bukan tentang itu, tetapi ini lebih dari itu ya kan. Ya ini dalam mencari tentang khasiat-khasiat batu zamrud, batu permata dan lain sebagainya. Karena di playlist video atau channel ini yang satunya itu kan membahas tentang faidah-faidah, makna-makna di balik batu permata dan khasiat-khasiatnya. Dan ketika saya mencari di sebuah referensi tentang batu zamrud itu sulit sekali ya saya temukan. Dan ternyata ketika saya mencari di berbagai referensi, khususnya di kitab para ulama, itu saya temukan di kitab yang berjudul Subuhul A'sya fi Sunaatil Insya. Nah seperti itu. Ini saya perlihatkan, bisa Anda cek sendiri di Maktabah Syamilah, itu keterangannya seperti itu ada. Nah jadi bagi yang penasaran apa itu khasiat-khasiat daripada batu zamrud, ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khasiyatiz dzubabi. Salah satu khasiat batu zamrud dzubabi. Nah, di sini disebutkan batu zamrud dzubabi. Tidak ada batu zamrud minor ya kan, tidak ada batu zamrud Kolombia dan lain sebagainya. Kenapa? Karena begini ya kan. Jadi latar belakang menjadi istilah batu zamrud itu dzubabi, orang-orang terdahulu itu membagi beberapa jenis ya kan. Itu ada keterangannya di atas. Banyak sekali, intinya seperti ini saya terangkan bahwasanya yang itu ada tiga lah. Saya ambil yang pertama saja ini. Batu zamrud yang terbaik dari segi warnanya maupun clarity-nya itu disebut batu zamrud dzubabi. Kenapa disebut dzubabi? Karena hal itu diibaratkan warna hijaunya itu mirip dengan hewan dzubabi. Dzubabi itu hewan apa? Dzubabi itu adalah hewan dzubab, yakni lalat. Lalat yang berwarna hijau. Lalat besar itu kan ada yang berwarna hijau. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang terdahulu mengatakan atau mengistilahkan bahwasanya batu zamrud yang terbaik dari segi colornya, warnanya ya kan, itu adalah zamrud hijau, yang mana hijaunya itu mirip dengan warna hijaunya lalat. Nah, seperti itu. Dan tentu itu harus ada clarity-nya yang sangat jernih, clarity-nya sangat terlihat ya kan, bening sekali batunya, kristal dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian apa itu khasiat batu zamrud yang dzubabi, batu zamrud yang hijaunya itu sangat ekstrim. Nah, seperti itu. Karena di sini disebutkan bahwasanya batu zamrud yang terbaik itu adalah batu zamrud dzubabi, yakni batu yang syadidul khadrah. Nah, seperti ini akan ini. Batu yang sangat hijau, la yashubu khadratuhu syai'un akhar min alwani min safratin wala sawad. Yakni batu yang sangat hijau, yang mana hijaunya itu tidak bisa disamakan dengan hijau-hijau yang lain. Nah, seperti itu. Ya walaupun ini pengidentifikasinya sebagai disamakan dengan hewan lalat yang berwarna hijau, itu hanya sebagai istilahnya saja. Tetapi hakikatnya batu zamrud itu lebih baik dari itu semua, yakni hijaunya hijau yang pokoknya sangat seger lah, seperti itu. Nah ya kan, hijaunya tuh sangat seger, syadidus syu'a, yang mana hal itu akan terlihat bahwasanya batu itu sangat mengkristal sekali. Nah bahasanya seperti itu. Kemudian apa itu khasiat-khasiatnya? Nah di sini saya baca, itu saya jelong itu ya, karena sangat banyak sekali. Langsung kita di to the point-nya ini. Apa itu khasiat batu zamrud yang sangat istimewa itu, yang sangat hijau? Ini, wa min khasiyatiz dzubabi, salah satu khasiat batu zamrud yang sangat hijau atau batu zamrud dzubabi, allati imtaza biha an sairil ahjar, yang mana hal itu menjadi beda dari berbagai batu permata lainnya. Khasiatnya ialah annal afa'iyya, bahwasanya ketika ada hewan ular, nah ini patokannya itu ular. Idza nadharat ilaihi, ketika ular itu melihat batu hijau, batu zamrud yang sangat hijau tersebut, kemudian wa waqa'a basaruha alaihi, lalu si mata ular itu tadi kok matanya itu tertuju melihat batu zamrud itu secara langsung. Nah, itu apa yang terjadi? Infaqat uyunuha, maka mata si ular itu akan menjadi pedih. Dalam arti pedih itu infaqat, yakni bisa pecah, yakni bisa meleleh. Nah, seperti itu. Dalam arti bahasa infaqat itu matanya akan terkena sesuatu yang
jelek, sesuatu yang buruk terjadi kepada ular itu. Apakah ada buktinya? Ada. Nah, buktinya itu siapa? Ini qala At-Tifashi, seseorang yang bernama At-Tifashi itu pernah mengetes, ya kan? Pernah mencoba hal itu, apakah benar sih seperti itu keterangannya. Kemudian Syekh At-Tifashi ini mengatakan seperti ini, waqad jarabtu dzalik. Dan hal itu benar-benar telah saya lakukan, telah saya uji coba. Ini At-Tifashi mengatakan seperti itu. Waqad jarabtu dzalik, dan saya itu pernah mengetes hal semacam itu fi qit'ati zumurrudin dzubabin khalisin, yakni ketika saya itu mengambil batu zamrud dzubabi yang masih murni. Tapi ini syaratnya batunya itu harus murni, harus asli ya, bukan catam, bukan sintetik kalau zaman sekarang itu ya kan. Apalagi itu bukan yang KW-KW itu, harus tidak bisa itu ya kan. Pokoknya syaratnya itu harus dzubabi, harus khalis yang murni. Kemudian beliau mengatakan fahasoltu af'a. Kemudian saya itu mengambil seekor ular, waja'altuha fitishtin. Lalu ular itu saya masukkan di dalam sebuah baskom. Jadi ularnya ini dipenjara ya, diberi wadah yang ya khusus ya kan, di dalam toples atau baskom atau lain sebagainya. Ini bisa Anda uji coba ya untuk mengetes apakah batu zamrud Anda ini asli atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian wa'al sogotuhu bisyum'in. Lalu ketika ular itu sudah ada di sebuah toples atau baskom tersebut, kemudian wa'al sogotuhu bisyum'in, saya mengambil atau merekatkan batu zamrud itu fi ra'si sahbin, di ujung tombak. Jadi prakteknya itu seperti ini ya kan. Ketika ular itu sudah dimasukkan di dalam sebuah wadah atau baskom, beliau ini mengambil sebuah alat lah ya, atau seperti tongkat ya kan. Firok sisahbin itu adalah maknanya panah. Anak panah itu ujungnya dikasih batu zamrud. Nah, seperti itu. Wa qarrabtuhu, kemudian aku dekatkan batu zamrud itu min ainiha, kepada mata si ular itu. Jadi didekatkan itu batu zamrud yang khalis itu, yang murni. Kemudian apa yang terjadi? Fasami tu qo'atan. Lalu saya itu mendengar qo'atan khafiyah. Saya mendengar yang keluar dari ular itu suara yang sangat menderik. Jadi qo'ah itu adalah artinya suara yang menderik, tapi samar, seperti grek 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 grek. Nah, ibaratnya seperti itu. Kama fi qatli su'abah, seperti halnya suara ketika seseorang itu membunuh su'abah. Su'abah itu artinya adalah apa itu? Bidul kumal, yakni telur ketombe lah, bahasanya ketombe. Ketika orang itu mencetus-cetus ketombe itu suaranya seperti itu, ketek ketek ketek. Nah, jadi di saat beliau itu mendekatkan batu zamrud itu ya kan kepada ular itu, suaranya ketek 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 yang keluar dari ular tersebut. Kemudian apa? Fanadhartu ila ainaiha. Lalu saya tuh lihat di kedua mata ular itu, fa idzan huma qad barizata. Seketika itu mata ular tersebut itu keluar ya kan, ala wajihya, sampai apa itu menetes di wajahnya. Jadi ibarat mata ular itu sudah rusak ya kan, akibat kekuatan si batu zamrud tersebut. Nah, seperti itu. Wa dha'ufat harukatuha, dan pergerakan si ular itu menjadi lemah karena terkena dampak pengaruh dari batu zamrud tersebut. Nah, di sini wa bihadhil khassah, dan dengan kekhususan inilah yumtahanu az-zumurrud. Ini bacanya itu bisa az-zamarrud, bisa az-zumurrud ya. Kalau bahasa Arabnya itu memang az-zumurrud, dan di bahasa kita ya zamrud gitu. Wa bihadhil khassah yumtahanu az-zumurrud, maka dengan kekhususan inilah batu zamrud itu bisa diuji coba. Al-khalis, yakni batu zamrud yang murni, min ghairihi, dari batu-batu zamrud yang KW. Nah, seperti itu. Jadi ini akan syaratnya itu adalah batu zamrud dzubabi, yakni batu yang masih murni, yang hijaunya itu yang sangat ekstrim hijaunya itu, yang tidak ada menyerupai keindahan warna hijaunya. Harus seperti itu. Ini adalah dari pengetesan orang-orang terdahulu apakah batu zamrud itu asli atau tidak. Mereka itu caranya seperti ini. Kalau kita itu kan enggak, zaman sekarang itu entah itu warnanya hijaunya terang atau hijaunya agak gelap atau hijaunya itu sangat bagus sekali. Kalau memang keluar origin asli, berarti itu asli. Itu yang terlaku di
saat ini ya kan. Tapi orang-orang terdahulu itu enggak. Bagi mereka batu zamrud yang asli itu adalah warnanya itu dubabi, harus hijaunya sangat-sangat hijau yang tidak bisa menyerupai apapun. Kemudian diuji coba, dites dengan ular. Nah, seperti itu. Kama yumtahanu al-yaqut bis-sabri 'alan nar. Yang mana hal itu seperti diuji cobanya keaslian batu yakut ya kan, tahan atas api. Nah, seperti itu. Jadi kalau melihat pembahasan ini batu yakut itu ada sebuah uji coba ya kan. Apakah hal itu asli atau tidak itu ketika dibakar dengan api. Dia itu pecah, tergores atau enggak. Nah, seperti itu. Tapi ya ini jangan kita lakukan ya kan. Karena ini adalah uji coba orang-orang terdahulu. Ya mungkin kalau kita ingin melakukan, Anda ingin melakukan sendiri, tidak masalah. Kalau memang batu Anda itu banyak sekali, murni-murni semua, batunya itu asli-asli semua dan bagus-bagus semua, tidak masalah, Anda bisa coba ini ya kan. Itu adalah salah satu khasiat batu zamrud dubabi yang asli. Kemudian kemanfaatannya. Nah, kemanfaatannya itu tadi setelah membahas khasiat, sekarang kemanfaatannya. Jadi khasiat dan manfaat itu beda. Ya kan? Khasiat dan manfaat itu beda. Kalau khasiat itu istilahnya sesuatu yang keluar dari batu itu sendiri. Kalau kemanfaatan itu orang akan mendapatkan dampak positifnya dari luar. Ya, jadi bukan dari batu, orangnya sendiri yang ingin mengambil kemanfaatan dari batu. Itu artinya manfaat. Kemudian apa itu manfaatnya? Wa min manafi'ihi. Ini diterangkan seperti ini. Annaman, sesungguhnya seseorang, ada mana nadhrahu, yang dia itu terus-menerus melihat batu zamrud. Ini khususnya batu zamrud yang asli ya kan, yang dzubabi, yang khalis itu tadi. Maka adhaba an basarihi al-kalalu. Maka orang kalau dia itu melihat batu zamrud secara terus-menerus, maka hilanglah dari matanya sebuah kelelahan. Nah, ini biasanya orang itu kalau matanya sakit ya kan, lelah karena begadang atau sering melihat smartphone ya kan, itu kelelahan mata yang capek bisa hilang ketika orang itu melihat batu zamrud secara terus-menerus, warna yang hijau-hijau itu. Nah, makanya dauhnya Imam Al-Ghazali itu memang benar, ada 4 perkara itu yang salah satu membuat mata kuat, yakni melihat hijau-hijau seperti hijau yang ada di sawah, pemandangannya kan. Kemudian nomor 2 itu memakai celak itu ya kan. Kemudian yang nomor 3 kalau di kitab Ihya itu kalau tidak salah, membaca Al-Quran itu membuat mata menjadi kuat. Yang keempat itu kalau tidak salah, supaya membuat mata kuat itu, kalau batu zamrud tidak diterangkan di Ihya. Kalau tidak salah nomor 4 itu menghindari melihat hal-hal yang buruk ya kan, melihat aurat atau melihat kotoran. Itu salah satu hal yang dapat membuat mata lemah, itu melihat sesuatu yang buruk, maka kita hindari. Maka sebab itulah salah satu keutamaan, salah satu adab di saat kita itu kencing atau BAB itu jangan melihat kotoran kita sendiri. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Waman takhottama bihi, dan barang siapa yang memakai cincin dari batu zamrud yang asli itu tadi, dafa'a anhu, maka dia itu akan terhindar as-sur'i, yakni penyakit epilepsi. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Idza kana qad labisahu qabla dzalik, memang orang itu syaratnya memakai batu zamrud di saat orang itu memang belum terkena epilepsi, atau belum epilepsinya itu kumat. Nah, seperti itu. Itu wajib ya kan. Epilepsi itu penyakit yang sangat berbahaya. Itu kalau orang pakai zamrud aman dari gangguan epilepsi. Wa min ajli dzalik, maka dari sebab itulah. Nah, di sini. Wa min ajli dzalik, maka dari sebab itulah kanat al-muluku, raja-raja, ta'allaqahu, mereka itu menggantungkan batu zamrud yang asli tadi ala auladiha, kepada anak-anak mereka. Jadi anak-anak raja-raja kan, yang namanya raja itu kan orang-orang kaya, mereka sangat mudah sekali ya kan untuk membeli batu zamrud. Ya tentu harus yang asli ya kan. Ya seperti video pembukaan tadi itulah, itu ada ya kan, itu
batu asli itu zamrud, itu sudah bagus itu. Mungkin saja itu sudah masuk di dalam kategori zamrud dzubabi, karena kalau saya melihat di batu zamrud saya tadi itu warna hijaunya sudah bagus sekali, dan dia itu mendapatkan kristal yang sangat tepat. Nah, seperti itu. Jadi ini akan raja-raja terdahulu itu memang sangat mementingkan kesehatan anaknya, karena epilepsi menurut orang-orang terdahulu itu adalah penyakit kutukan. Nah, seperti itu. Itu adalah kemanfaatan yang pertama. Yang nomor dua, bukan yang itu, bukan kemanfaatan yang nomor dua, tapi ada satu, dua, iya benar dua. Kemudian kemanfaatan yang ketiga, wa idza kana fi maudhi'in, ketika batu zamrud itu diletakkan di sebuah tempat. Nah, ini akan kita punya batu zamrud diletakkan di pojok kamar misalnya. Apa yang terjadi? Lam tuqarribhu dawatus sumum, maka tempat yang di situ ada batu zamrudnya itu tidak akan didekati hewan-hewan yang mengandung racun. Nah, ya kan? Ini ya kan. Jadi ini penting sekali. Di saat hewan rumah kita misal di dekat hutan, ya kan, atau di dekat pohon-pohon yang mungkin di situ ada banyak hewan yang beracun, khususnya di kamar kita, maka kamar yang kita tempati itu harus dikasih batu zamrud supaya tidak ada hewan beracun yang mampu mendekatinya. Karena memang selama ini yang namanya rumah saya itu kan berada di dekat bambu, ya kan, bambu yang sangat lebat. Itu memang saya seringkali melihat di sekitar rumah saya itu ada ular hijau, bahkan ada yang masuk itu di luar di dalam rumah saya itu banyak sekali. Kecuali ada sebuah kamar, ya kan, yang biasanya saya gunakan posting, ya itu, ya kan, posting batu zamrud, batu rubi dan lain sebagainya. Itu memang aman, di situ tidak ada hewan-hewan yang beracun. Itu salah satu kenyataannya seperti itu. Ya mungkin saja karena kemanfaatan dari batu zamrud ini. Bahkan hewan yang mempunyai racun seperti tawon, ya kan, ya, kalau orang Jawa itu tawon das itu tidak pernah ada itu di kamar saya yang ada batu zamrudnya. Itu salah satu kemanfaatannya yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, wa idza sahala minhu, kemudian ketika orang itu mengambil atau menggerus itu menghancurkan, ya kan, batu zamrud, yang mana dihancurkannya itu sedikit saja, wazna thamani sya'iratin, dengan berat sekitar 8 rambut. Jadi arti syu'airatin atau syairatin itu ada rambut-rambut yang tipis. Ini ibaratnya apa? Maksudnya dari ini, ketika orang itu menggerus atau menghancurkan atau melembutkan batu zamrud, ini ekstrimnya kan, dengan timbangan yang sedikit sekali. Kalau di sini diibaratkan sedikitnya itu 8 rambut, ya. 8 rambut itu beratnya itu seberapa kan, seperti itu ibaratnya. Jadi sedikit sekali. Kemudian setelah dihancurkan, dilembutkan, digerus itu tadi, wasakiyat husyari busummi, kemudian diminum bagi orang yang terkena racun. Ada orang digigit kobra misalnya, dia minum batu zamrud yang telah dihancurkan itu tadi, dia minum. Qabla ayya'mala asummu fihi, dengan syarat racunnya itu belum bekerja. Dia digigit langsung minum, kan itu racunnya belum bekerja di tubuhnya. Maka apa yang terjadi? Kholasat huminhu, orang itu insya Allah akan selamat. Ini hebat loh, berarti batu zamrud itu bisa digunakan media pengobatan. Tapi itu syaratnya tadi sebelum racun itu bekerja. Kalau racunnya itu sudah menyebar di seluruh tubuh, ya kurang maksimal, ya kan, mungkin seperti itu. Nah, itu adalah kemanfaatan yang ketiga. Iya, ketiga. Keempat deh. Kemudian kemanfaatan yang kelima di sini, wa idza takhattama bihi, dan bagi orang itu yang memakai cincin batu zamrud, ya kan, nafthad dammi, yang mana di saat orang itu terkena penyakit batuk yang berdarah, au ishalihi, atau orang itu di saat itu
mempunyai penyakit mencret, ya kan, disebabkan banyak makan cabai atau apalah itu, ya kan, mana amin dzalik, maka dengan keistimewaan batu zamrud itu penyakit-penyakit yang berbau darah seperti batuk darah atau penyakit mencret, mencretnya itu mencret darah, ya kan, maka hal itu akan berhenti darahnya. Itu hebat. Kemudian kemanfaatan yang nomor 5 apa nomor 6 ini, wa idza 'allaqa 'alal ma'iddah, dan ketika orang itu menggantungkan atau melilitkan batu zamrud di atas perutnya itu tadi, ya kan, min kharij, dari bagian luar saja, nafa'a min waj'iha, maka dia akan mendapatkan kemanfaatan dari perut yang sakit itu tadi. Entah ini sakit karena emah atau sakit karena luka apapun itu, maka perut itu akan lega, akan sembuh, ya kan, disebabkan batu zamrud yang ditempelkan atau diikatkan di perut. Nah, seperti itu. Kemudian kemanfaatan yang terakhir ini, wasyurbu, apa ini kalimatnya, wasyurbu hukakatihi, dan orang yang mau minum dari batu zamrud yang dihaluskan, yanfa'u minal judam, hal itu dapat memberikan kemanfaatan dari penyakit epilepsi. Judam itu penyakit apa, Bib? Judam itu bukan epilepsi. Judam itu penyakit yang seperti penyakit kutukan lah. Jadi ibarat kalau orang itu, istilahnya itu apa ya? Orang itu kalau terkena penyakit judam, itu dagingnya semakin hari semakin habis, seakan-akan terkikis itu, ya kan. Ya, ini penyakit berbahaya sekali. Seperti kisahnya Raja Badwin IV yang saat itu melawan Raja Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan. Itu Raja Badwin itu kan salah satu raja yang terkena judam, penyakit kusta. Nah, seperti itu, penyakit kusta. Jadi orang yang mau meminum rebusan atau serbuk dari batu zamrud, hal itu dapat memberikan kemanfaatan selamat dari penyakit kusta. Nah, tapi ya kita jangan coba, masa kita punya zamrud kita hancurkan, ya kan, kita ulek lalu dijadikan serbuk, ya mana itu, ya enggak apa-apa sih kalau kita mau, ya kan, di situ. Kemudian ini patokan harga. Di bawah ini orang-orang terdahulu itu sudah memberikan sebuah patokan harga. Di sini disebutkan waqimatu dzubabi al-khalis, harga dari sebuah batu zamrud dzubabi, ya kan, warna yang sangat hijau, yang sangat murni, fil hajri, pada batu permata tersebut, alladzi zinnatuhu dirhamun, yang mana berat atau timbangan batu zamrud itu adalah 1 dirham. Jadi 1 dirham itu kalau ditimbang beratnya itu sekitar 3 graman, ya kan. Maka harganya itu berapa? Ada batu zamrud, ya kan, beratnya itu katakanlah 3 gram. 3 gram itu sekitar 15 krat. 15 krat itu. Harga 15 kratnya batu zamrud arba'atu dananiril qirat, yakni 4 dinar. Loh, ya kan. Nah, ya kan. Jadi harganya itu 4 dinar. 4 dinar itu kalau dirupiahkan zaman sekarang, 1 dinarnya itu 50 juta. Ya kan, 1 dinarnya itu 50 juta. Berarti orang-orang terdahulu itu sudah mematok harga bahwasanya jika ada batu zamrud yang mana hal itu mencapai 15 karat, maka harganya itu 4 dinar, yakni 50 juta dikali 4, yakni 200 jutaan. Ya. Misalnya 1 dinar itu zaman sekarang ada dinar Kuwait, ada dinar apapun itu, ada yang 53 juta, ada yang 51 juta, ada yang 49 juta. Ya, kita bulatkan saja itu 50 juta 1 dinar. Ya kan? 50 juta dikali 4 berarti kan 200 juta. Jadi, ini kita ketahui bahwasannya per 1 karatnya batu zamrud yang murni, yang asli itu 13 juta, ya kan, 13 juta, bro. Ya, 1 karat 13 juta. Hebat, ya kan. Makanya
Ya kan, ini kembali lagi ke video saya yang awal itu tadi. Batu zamrud yang saya miliki itu kan 4,20 karat. Itu pun saya jual dengan harga murah, nggak sampai 50 juta itu. Nggak sampai 50 juta, 4,20 karat. Nggak sampai 50 juta. Andai kan kita mengikuti tolak ukur ini, berarti kan 13 juta dikali 4 itu berapa sekian, kan lebih dari 50 juta ya kan. Nah ini zaman dahulu itu sudah ada seperti ini, makanya orang itu cerewet, wah harganya kok mahal mas, wah itu berarti ibarat kata kita itu ngopinya kurang kental. Nah di situ ya kan, ngopinya kurang kental itu. Kemudian wayatadha'afu bihasabi kibarihi, dan harganya itu semakin berlipat ganda ya kan, semakin mahal bihasabi kibari, kalau memang batunya itu semakin besar, katakanlah 20 karat. Wa yanqusu bihasabi sigori, dan harganya semakin kurang ketika batu zamrud itu kecil. Nah, seperti itu. Illa annahu, hanya saja batu zamrud itu la yanqusu bisigori naqsa ghairihi minal ahjar. Harganya itu tidak seperti batu yang lain terlalu anjlok, itu enggak. Contoh seperti ini ya kan, seperti batu pirus lah katakanlah. Batu pirus itu batu gini, batu sitrin. Batu sitrin itu kalau kecil harganya anjlok, pasti itu. Tapi kalau gede besar harganya standar. Kalau zamrud itu enggak. Ya kan, kalau kecil itu tidak anjlok terlalu ekstrim. Nah, seperti itu, yang mengikuti bihasabi sigurihi, mengikuti kadar kecilnya. Kalau memang 1 karat itu 13 juta, ya kalau setengah karat itu ya separuhnya 13 juta gitu. Nah, ya kan. Kenapa seperti itu? Harganya itu mengikuti kadar karatnya batu zamrud liwujudi khosyati, karena batu zamrud itu ada khasiatnya. Entah fil kabiri wasghir, entah batu itu gede, entah batu itu kecil, wal mu'awwaj wal mustaqim, entah batu itu penceng-penceng ya kan, pencong, ndak ada bentuknya, ndak terbentuk, wal mustaqim, atau memang batunya rapi. Kalau zaman sekarang ya dikating itu supaya bisa rapi. Itu ya kan. Kemudian amma baqiyatu asnafiz zumrud, kemudian adapun batu-batu zamrud yang lain, jenis-jenis batu zamrud yang lain. Ini yang dimaksud di dalam sini yang lain itu adalah batu yang seperti zamrud kurang warnanya ya kan, kurang kristalnya. Itu menurut kitab ini. Fa innahu la yu'taddu biha li'atamil manafi al-mawjudah fi dhubabi. Hal itu tidak masuk di dalam perhitungan ini karena memang tidak ada kemanfaatan seperti batu zamrud dhubabi. Nah, jadi dari pembahasan ini kita tahu bahwasanya batu zamrud yang memang sangat-sangat murni, yang hijaunya itu hijau seperti lalat, hal itu mempunyai kemanfaatan dan harganya itu memang sangat mahal sekali. Nah, seperti itu. Jadi akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami dan bermanfaat. Mungkin kalau ada kalimat-kalimat yang salah saya mengucapkan dari makna dari ilmu nahwu, sharafnya atau maknanya, ya diperbaikilah. Nanti dikasih masukan komentar, karena ini ya apa adanya kamusnya ya kan. Jadi terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.